di sini aku Una sebagai host di podcast kali ini bersama 3 temanku, ada Syifa, Nindi, sama Rida. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai-santai aja nih tentang pidato Pak Prabowo di PBB. Oke, pertama kita mau tanya dulu kabar kalian nih ya. Kalian sebagai anak kelas 9 ya di SMA Negeri 5 Depok kan? Benar. Itu kesibukan kalian nih selama ini apa aja nih? Kalau aku sih selalu sibuk ya pas weekend, soalnya kayak les-les juga, terus banyak juga tugasnya. Oh, kalau Syifa apa sibuknya itu? Saya juga ngembangin ide-ide ya. Ya sama ya kayak ya anak-anak kelas 9 ini pasti kalian les terus ya itu tiap hari. Benar. Kalau weekend juga ada les gitu ya? Iya, ada les juga kalau Iya. weekend. Bentar lagi juga udah mau ulangan nih, persiapannya udah gimana sih? Udah belajar semuanya atau gimana nih? Lagi setengah sih ya kayaknya. Oke, jadi di sini kan kita mau bahas tentang pidato Pak Prabowo di PBB kemarin. First impression pertama kalian itu apa? Kalau aku tuh pas awalnya tuh kayak wow, ternyata Pak Prabowo tuh tegas banget gitu. Terus kadang juga aku kaget kayak wah, serius nih Pak Prabowo pidato di PBB kayak gini gitu, kayak keren lah gitu. Kalau aku lebih fokus ke isinya, kayak banyak ngomongin soal kemerdekaan, perdamaian dan kedaulatan negara lah. Dan menurut aku sih itu langsung jadi pembicaraan besar karena menurut aku itu juga lumayan kayak topik dunia gitu kan. Iya, ini beda-beda ya first impression kalian ini udah pasti. Emang kalau kalian sendiri, kamu nih tahu pidatonya dari mana? Dari TikTok sih, FYP-nya sering banget muncul. Kalau Mbak Nindi? Ya, aku juga dari TikTok, terus juga di beranda YouTube tuh sering keluar gitu loh pidato Pak Iya, Prabowo. karena trending ya. Iya, trending. Kalau Mbak Rida itu tahu dari mana? Aku tahu tuh pernah dengar dari teman-teman kayak gini ngomong-ngomong, cuman kalau lebih dalamnya itu dari guru PKN gitu sih. Oh iya, jadi di sini pada beda-beda semua ya taunya. Mungkin kebanyakan dari FYP lah atau beranda-beranda sosial medianya. Jadi itu kan di pidatonya pasti ada banyak yang dibahas, topik-topiknya itu pasti ada kontroversinya nih. Kontroversi yang paling rame ini yang orang pasti tunggu-tunggu banget, apa aja kontroversinya di dalam pidatonya itu? Yang pertama sih banyak yang bilang pidatonya tuh terlalu fokus membahas tentang kemerdekaan Indonesia aja, kayak pada merasa kayak kok yang dibahas itu doang, terus fokusnya kenapa ke situ terus gitu. Padahal kan topik PBB kan luas ya, jadi ada yang ngerasa bagian kemerdekaan itu terlalu panjang lah bahasnya. Yang kedua tuh ada yang kritik karena Pak Prabowo nggak bahas tentang ekonomi Indonesia. Yang lagi-lagi tuh kayak ya kan mungkin kontroversi Indonesia juga banyak, tapi kenapa harus bahasnya tentang kemerdekaan dong kan? Banyak orang yang berharap ada penjelasan kayak strategi ke depan gitu. Benar. Iya, aku juga baca sih, soalnya tuh ekonomi di Indonesia tuh kan bener-bener lagi kayak khawatir banyak warga-warga yang kurang mungkin susah ekonominya gitu kan pasti. Iya. Dan terus yang ketiga, Pak Prabowo ini juga nggak bahas soal perdagangan di Indonesia, padahal banyak negara di PBB itu ngomongin kerjasama dan hubungan ekonomi antar negara gitulah. Ya, jadi beberapa orang tuh bilang pidatonya tuh kurang praktis lah di sidang tersebut. Tapi ya namanya juga pidato internasional. Kadang kan disampaikan tuh kayak visi poin besarnya aja, nggak sedetail itu, karena pun kalau sedetail itu tuh juga orang lain juga bakal banyak yang nggak setuju gitu. Oh iya, karena ini emang PBB ini kan bakal dilihat banyak negara juga kan. Oke, itu pasti dari kontroversi itu emang banyak orang yang merhatiin sih gitu. Tapi ini kan kayak dia terlalu hal yang buruknya itu. Kalau sisi positifnya nih ya, biar kita ngobrolnya seimbang gitu kan. Tadi kita udah ngomongin yang mungkin banyak yang nggak suka, ya banyak yang kritik, tapi kita sekarang bahas sisi positifnya sendiri gimana. Yang pertama, Pak Prabowo itu dianggap konsisten sama politik luar negeri di Indonesia. Isinya banyak tentang perdamaian, kerjasama dunia, anti penjajahan, itu tuh sesuai banget sama style politik luar negeri Indonesia dari dulu. Nah iya bener banget, jadi kayak Indonesia tuh ya Indonesia yang biasanya gitu loh, jadi nggak tiba-tiba berubah. Yang kedua, dia tuh konsisten banget sama pembukaan UUD 1945, kayak prinsip ikut melaksanakan Karta Ketertiban Dunia.
terus anti penjajahan, perdamaian, itu semua yang nyambung tentang UUD gitu. Iya, jadi walaupun nggak bahas ekonominya itu, tapi tetap pidato yang disampaikan itu bener-bener Indonesia banget gitu kan, karena emang itu yang dilakukan di Indonesia. Kayak waktu itu aku juga dengerin itu, kalian denger nggak yang membahas kemerdekaan di Palestina itu juga, kita kan bener. kayak peduli sama mereka juga di sana. Itu kasihan banget sih, mereka udah lama banget itu. Kita juga sama saudara, kita harus saling membantu ya, walaupun kita jauh jaraknya dari Indonesia ke Palestina itu udah pasti jauh banget. Jadi itu kalau reaksi kalian sendiri tuh, respon-respon kalian kalau udah lihat pidato kayak gini tuh, apa yang kalian rasain gitu? Kalau aku sih, aku dan teman-teman aku ya merasa pas nonton itu tuh kayak wah keren banget Pak Prabowo tuh, kayak tegas gitu loh. Pas menyampaikan juga bahasnya tuh nggak cuman fokus di Indonesia doang, kayak tadi yang fokus juga ke yang Palestina, Palestina, iya itu. ya kan, jadinya kayak Jadi nggak boring ya iya, kalau nggak baca? boring. Jadi kayak seru lah pokoknya. Dan banyak juga yang bangga tuh karena Indonesia tampil keren di panggung dunia. Tapi ada juga yang bilang, kok nggak bahas harga-harga sih? Ekonomi gitu. Iya, Kayak ya kan ekonomi Indonesia tuh masih karena- lemah gitu ya. Ya karena kita iya. juga pasti butuh jajan kan, kita pasti kalau les-les gitu pasti sering kan jajan, atau kadang habis les main kemana-mana Iya. gitu pasti. Nah itu emang kita relate banget sih sama keadaan kita di sekarang ini, walaupun kita sebagai anak SMP juga bisa ngerasain karena kita juga sebagai warga Indonesia ya. Jadi dari pidato-pidato itu yang kalian dapetin itu kayak yang bisa kalian rasain gitu apa aja? Menurut aku belajar kalau gaya pidato seseorang tuh beda-beda. Ada yang halus, ada yang idealis, atau ada yang tegas juga. Dan kita sebagai warga Indonesia itu boleh banget kok ngekritik, tapi harus tetap sopan dan jangan menyinggung pihak manapun. Kita harus tetap sopan lah, intinya jangan pakai bahasa-bahasa Ya, yang karena ini kita nggak juga sopan di gitu. Indonesia ini kita sesama Indonesia ya, harus tetap saling mendukung kan, walaupun Benar. memang ada kekurangannya, kontroversinya. Iya, itu. walaupun nggak satu jalan lah, nggak satu jalan pikiran sama kita harus tetap menghargai. Yang penting itu ngerti konteksnya sih menurutku, karena tuh pidato PBB itu lingkupnya kan lingkup dunia kan, bukan cuma Indonesia. Jadi kayak kalau misalnya kita terlalu ke Indonesia doang tuh menurut aku sih nggak adil gitu. Iya sih, aku juga setuju banget, karena kita juga sebagai pelajar kita harus update tentang apa yang terjadi juga di sini. Kayak pidatonya sendiri itu kan mewakili Indonesia, yang pasti Iya, kita benar. juga harus tahu apa aja yang nanti kedepannya bakal terjadi gitu. Kayaknya ini kita juga udah cukup membahas ya, lumayan lah ya. Iya. Kayaknya sampai sini aja ya ngobrol-ngobrol yang kita di pidato Pak Prabowo di PBB kemarin itu. Semoga semakin ngerti aja sama isi-isi pidato buat kedepannya, apalagi buat anak-anak pelajar kayak kita ini, kita bakal lebih relate, lebih ngerasa oke aja gitu. Iya benar. Ya udah, makasih udah dengerin podcast kita. Dadah semua. Dadah. Sekian podcast dari kami. Terima Terima kasih kasih sudah sudah menonton. menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.